Pada video ini akan menjelaskan tentang rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Al-Ghifari, Heri SIP, MAP akan menjelaskan secara rinci apa itu RPL. RPL itu kepanjangannya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi secara definisi barangkali secara harfiahnya bisa kita artikan RPL itu pengakuan hasil belajar atau pengakuan capaian pembelajaran yang sudah didapatkan baik melalui pendidikan formal maupun informal, termasuk juga hasil dari pekerjaan atau ya pengakuan hasil pembelajaran di luar pendidikan formal gitu. Nah, jadi prinsipnya secara kasar barangkali RPL ini memfasilitasi seluruh warga ya, seluruh masyarakat baik yang pernah belajar di jenjang pendidikan maupun yang pernah bekerja untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, contohnya misalkan untuk ke S1 otomatis kan menuju S1 itu syarat minimalnya dia harus sudah lulus SMA. Nah, lulus SMA ini misalkan dia akan melanjutkan ke S1 idealnya kan 4 tahun dari dia tidak punya tabungan SKS ya. Nah, menuju sarjana itu kan harus 4 tahun misalkan ya, waktunya harus 4 tahun. Melalui RPL misalkan dia dia tuh lulusan SMA tapi sudah bekerja 20 tahun. Nah, hasil bekerjanya selama 20 tahun itu bisa dipotret dan nanti perguruan tinggi menyetarakan hasil pekerjaannya atau potret hasil kerjanya ini dijadikan SKS mata kuliah oleh kampus ya. Nah, itu salah satu skema RPL yang misalkan lulus SMA kemudian bekerja selama sekian tahun. Nah, proses hasil bekerjanya ini nanti dipotret oleh kampus menjadi SKS. Apakah penyelenggaraan RPL legal secara hukum? Oke, sekarang ini justru Kemendikbudristek sebetulnya sedang mendorong setiap warga bahkan secara filosofis barangkali juga mendorong dari UNESCO ya. Itu mendorong agar setiap warga itu mendapatkan akses pendidikan sepanjang hayat. Hingga pemerintah dari tahun 2016 sebetulnya sudah mengeluarkan berbagai kebijakannya. Terakhir itu ada Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 ya tentang penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau. Nah, hingga secara normatif sebetulnya ini yuridis yuridis bahkan sudah puluhan ribu ya alumni atau yang masyarakat yang memanfaatkan skema ini, skema RPL. Jadi secara yuridis ini normal, diakui, valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, RPL itu kan tadi ya memfasilitasi capaian atau pengakuan capaian pembelajaran. Kalau tadi yang saya jelaskan kan yang skema misalkan satu yang bekerja. Ya. Yang kedua sebetulnya skema yang normal yang kedua Maya. Jadi skema yang pernah kuliah. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, jadi kalau yang bekerja makan tadi dia bekerja fokus bekerja, otomatis dia tidak pernah kuliah, dia tidak punya tabungan SKS. Hanya dia punya pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu bisa dikonversikan, bisa dinilai menjadi SKS. Nah, kalau yang pernah kuliah, otomatis kan dia punya tabungan SKS. Nah, ini juga sama gitu ya, sama bisa kemudian dan ini sangat normal saya rasa, sudah biasa lah gitu. Dulu mah namanya konversi alih jenjang, itu sekarang semua skema yang kemarin berlaku sekarang tetap berlaku. Hanya bedanya kalau kemarin kan yang bekerja itu tidak terfasilitasi, jadi tidak bisa di SKS-kan hasil bekerjanya. Tapi sekarang baik yang pernah kuliah, yang pernah bekerja, semuanya bisa di SKS-kan. Bahkan kasarnya gini, kalau dia pernah kuliah, kemudian juga dia tidak selesai misalkan kuliahnya, kemudian dia pernah bekerja, digabungkan, itulah skema RPL yang kemudian nanti bisa didapatkan oleh calon mahasiswa itu yang seharusnya kuliah 4 tahun untuk sarjana,
Sekarang ini dengan skema dia pernah kuliah, kemudian dia bekerja juga lama, kuliahnya bisa hanya 1 tahun. Karena ada batas maksimal ya untuk capaian RPL itu maksimal di 25%. Jadi kalau kuliah sarjana 4 tahun, maka yang bisa diakui itu maksimal selama 3 tahun. Dan 1 tahunnya dia wajib kuliah di kampus Al-Ghifari gitu. Apakah semua fakultas atau program studi bisa menyelenggarakan RPL? Bisa mendapatkan fasilitas RPL, memang tidak semua prodi, tidak semua universitas. Hal yang paling utama tentu prodi maupun fakultas maupun universitas itu harus mengajukan izin dulu ya, izin penyelenggaraan RPL. Al-Ghifari kebetulan untuk 7 prodinya sudah bisa RPL, hanya saja yang bisa 2 skemanya, 2 skema RPL pengalaman kerja dan transfer SKS itu hanya bagi prodi yang sudah terakreditasi minimal B atau sangat baik ya. Jadi kalau di Al-Ghifari ada prodi farmasi, prodi manajemen, dan prodi HI yang bisa menyelenggarakan gabungan skema antara pengakuan hasil belajar formal dengan pengakuan hasil belajar bekerja atau pengakuan hasil bekerjanya. Jadi transfer istilahnya kalau pengakuan hasil belajar formal itu transfer SKS. Nah, kalau yang hasil bekerja itu namanya perolehan SKS. Jadi ketika digabung ini bisa optimal ya skema dasarnya, hingga bisa jadi kalau yang digabung ini nantinya kuliahnya hanya 1 tahun bisa menjadi seorang sarjana. Bagaimana skema perkuliahan program RPL? Oh ya, ini juga nanti yang jadi bahan takutnya ada pertanyaan lagi ya. Apakah kuliah RPL dengan ijazahnya hasilnya seperti apa? Ini perlu penjelasan barangkali ya. Pertama gini, RPL itu hanya salah satu skema penerimaan mahasiswa baru. Karena tadi status mahasiswa baru itu kan ada yang memang 0 SKS, ada yang punya tabungan SKS. RPL ini hanya salah satu skema agar si calon mahasiswa itu tidak mengambil seluruh mata kuliah. Tapi hasil capaian belajar sebelumnya atau hasil bekerjanya itu kemudian bisa jadi tabungan SKS. Nah, siapa yang kemudian menilai? Kampus tentunya. Jadi calon mahasiswa itu tidak usah bingung. Misalkan kalau yang sudah bekerja berarti kumpulkan bukti-bukti ya, kumpulkan bukti-bukti bahwa yang calon mahasiswa itu bekerja. Mulai dari misalkan kalau PNS ya, PNS itu kan pasti punya SK CPNS, SK PNS, SK penugasan, rincian tupoksi, sertifikat kegiatan. Saya rasa untuk yang bekerja biasalah, sertifikat pelatihan dan lain sebagainya. Seluruhnya dikumpulkan sebanyak mungkin sehingga nanti kampus bisa menilai seberapa banyak sebetulnya kompetensi yang dia punya. Yang nantinya misalkan si A itu pernah pelatihan komputer. Nah, nanti kan ada sertifikatnya pelatihan komputer tuh. Nah, kampus nanti menilai sertifikat komputer ini misalkan di kampus Al-Ghifari ada mata kuliah transformasi digital. Melalui sertifikat pelatihan komputer sekian jam, misalkan sertifikat pelatihannya dinilai oleh kampus itu masuk ke mata kuliah transformasi digital 2 SKS. Misalkan di sini kemampuannya advance. Nah, besarnya di sini nanti di kampus itu bisa dinilai, misalkan kalau advance di sini berarti bisa dapat nilai A 2 SKS gitu. 1 mata kuliah selesai gitu. Nantinya untuk teknik perkuliahan seperti biasa, nggak ada perbedaan apapun ya. Jadi pertemuan 14 sampai 16 pertemuan. Kemudian nanti ada UP, ada skripsi, sidang, dan lain sebagainya. Semuanya normal, selayaknya mahasiswa seperti biasa. Nanti juga akan dapat NIM, dan lain sebagainya. Ya, perlakuan mahasiswa itu berlaku seperti biasanya. Gitu. Nah, termasuk juga nanti ijazahnya. Gelar dan ijazahnya. Gelar dan ijazah juga sama, berlaku umum ya, sebagaimana mahasiswa normal. Jadi tidak ada misalkan istilah sarjana ekonomi RPL, enggak gitu ya. Jadi semuanya kalau sarjana ekonomi ya sarjana ekonomi. Hanya tadi RPL itu status masuk calon mahasiswa baru. Itu saja yang membedakan. Yang nantinya misalkan status masuk itu menjadikan si A calon mahasiswa itu punya tabungan SKS atau tidak punya tabungan
SKS. Yang efeknya apa? Kalau punya tabungan SKS otomatis kan akan mengurangi masa studi yang harusnya 4 tahun. Misalkan dia punya tabungan SKS 20, maka berkurang 1 semester. Otomatis kuliahnya tinggal 7 semester. Kalau misalkan banyak, misalkan sampai dengan 80 SKS tabungannya, otomatis kan itu sampai 4 semester. Kuliahnya tinggal 4 semester. Kalau lebih dari itu, misalkan menuju 144 kan, misalkan 100 SKS punyanya, berarti tinggal 44 SKS, otomatis dia cuma tinggal kuliah 1 tahun. Nah, itu istimewa RPL. Apa saja persyaratan untuk masuk perkuliahan program RPL? Jadi kalau persyaratan sebetulnya normal ya, normal. Karena tadi status mahasiswa juga normal. Pertama, saya bagi dulu barangkali tadi, kalau persyaratan utama itu menuju sarjana, itu berarti wajib lulus SMA atau sederajat. Ya, SMK, SMA, SMK, MA atau sederajat lah. Paket C juga termasuk ya, paket C. Nah, setelah lulus SMA, setelah dia punya ijazah SMA, SMK itu, kan bisa jadi ada 2 ya. 2 itu pertama misalkan setelah lulus SMA, dia itu langsung bekerja. Nah, otomatis kan kalau yang langsung bekerja, dia akan punya pengalaman kerja. Tapi yang lulus SMA, ada juga misalkan yang langsung kuliah. Nah, otomatis yang langsung kuliah dia punya SKS kan, tabungan SKS. Nah, syarat utama tadi dia punya ijazah SMA, baik yang bekerja maupun yang melanjutkan studi. Nah, saya bagi dulu barangkali yang melanjutkan studi ya. Yang melanjutkan studi berarti dia selain dia punya ijazah SMA, dia punya ijazah selanjutnya. Kalau D3 ya D3, misalkan kalau S1 tidak tamat berarti dia punya transkrip, punya surat keterangan mahasiswa yang bisa menunjukkan bahwa dia pernah kuliah, punya tabungan SKS, punya nilai. Nah, itu yang pernah kuliah ya. Kalau yang pernah bekerja, nah otomatis dia kan punya surat terkait pekerjaannya. Baik misalkan SK jabatan, kemudian juga surat tugas kegiatan, bahkan bisa jadi kan logbook ya, logbook pekerjaan, sertifikat kompetensi misalkan. Kemudian juga kalau ada misalkan buku harian atau catatan harian, kalau ada juga misalkan surat pengalaman kerja, itu juga bisa. Sertifikat selama dia bekerja itu juga bisa ya. Nah, tinggal barangkali tadi kalau yang dua-duanya kan tadi pernah bekerja atau yang langsung bekerja setelah SMA atau pernah kuliah selama SMA, pernah kuliah setelah SMA. Nah, kalau misalkan dua-duanya pernah dia lakuin, ya pernah kuliah, ya bekerja, ini yang kemudian berpotensi lebih membantu masa studi dia akan lebih pendek ya. Jadi misalkan dia pernah kuliah, otomatis dia punya tabungan SKS, dia bekerja, otomatis dia juga punya track record bekerja. Yang secara keseluruhan, misalkan dia pernah kuliah ataupun dia pernah bekerja, sebetulnya kita akan arahkan si calon mahasiswa itu buat CV, kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae misalkan dan cantumkan seluruh, kalau yang pernah kuliah seluruh pengalaman kuliahnya seperti apa, kemudian juga yang bekerja, pengalaman bekerjanya seperti apa, termasuk juga capaian-capaian selama bekerjanya. Nah, nanti dari CV ini, dari portofolio ini, kampus akan menilai berapa SKS si A ini layak diberikan atau di RPL-kan. Misalkan tadi satu sertifikat misalkan jadi sekian SKS, bahkan bisa jadi satu sertifikat itu untuk beberapa mata kuliah, untuk beberapa SKS, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah di kampus. Itu urusan kampus lah saya rasa. Untuk mahasiswa tinggal nanti siapkan saja, yang jelas ijazah SMA persyaratannya, kemudian juga kalau yang pernah kuliah berarti transkrip nilai, sekaligus juga bukti bahwa dia pernah kuliah, gitu. Transkrip nilai, surat keterangan mahasiswa, EKTM kalau masih ada, kalau tidak ada, yang penting ada transkrip nilainya atau ijazah sebelumnya. Nah, kalau yang bekerja, otomatis tadi, dan siapkan CV ya, untuk yang kuliah juga siapkan CV yang bisa memotret seluruh aktivitas dia. Ya, yang bekerja, otomatis yang paling utama adalah dia harus nyusun CV, ya. CV itu nanti harus sangat lengkap. Lengkap itu yang bisa menggambarkan kompetensi dia dan seluruh tahapan bekerja yang pernah dia lalui.
termasuk kemampuan dia itu di bidang apa saja, dan didukung oleh berbagai hal. Misalkan dia ahli komputer, ya bisa saja sebetulnya, kalaupun misalkan dia tidak punya berkas, kita tes komputernya, kalau bisa ya nanti kita buktikan ya. Jadi seperti itu. Termasuk juga kalau misalkan dia punya sertifikat, contohnya dia itu misalkan juara, kalau selama bekerja misalkan juara MTQ tingkat perusahaan. Nah, nanti kan di kampus ini ada PAI ya, ada PAI 1 atau PAI 2 lah kalau nggak salah di Al-Ghifari, yang ada kompetensi Al-Qur'annya, kompetensi baca tulis Al-Qur'an. Nah, itu bisa kita potret sebagai mata kuliah PAI misalkan sekian SKS. Nantinya seperti itu. Jadi prinsipnya dokumen apapun yang bisa menunjukkan bahwa calon mahasiswa itu punya pengalaman di bidang itu atau punya kompetensi di bidang itu, maka kampus itu akan memotret dan meng-RPL-kan atau mengakui capaian baik kuliah maupun bekerja calon mahasiswa itu untuk dikonversi menjadi SKS dan dikonversi menjadi nilai, atau SKS itu bernilai gitu. Nantinya hingga ujungnya SKS yang sudah dikonversi ini kemudian dia tidak usah ambil lagi di kampus, tinggal ngambil sisanya yang belum dikonversikan. Apakah pendaftaran masuk perkuliahan program RPL bisa secara personal? RPL bisa daftar personal, bisa daftar kelompok. Nah, memang nanti asesmennya itu personal, asesmennya. Jadi maksud asesmen itu individual ya. Jadi si A itu dengan mengajukan RPL dengan skema baik dia pernah kuliah maupun tidak pernah, maupun pernah bekerja, maupun dua-duanya pernah kuliah bekerja, kampus itu akan menilai individual dan itu akan melekat pada individunya gitu. Nah, meskipun misalkan kalau grup misalkan satu perusahaan, satu instansi, maka kecenderungannya ini akan lebih mudah. Meskipun tadi tingkat kompetensinya, tingkat capaian belajarnya itu akan berbeda. Kampus akan menilai masing-masing ya, individual tetap. Meskipun nanti dokumennya, misalkan dokumen dari satu instansi, itu kan bisa dipergunakan oleh beberapa orang saja, beberapa orang maksudnya, yang mencantumkan namanya. Misalkan si A pernah bekerja, kemudian dikasih surat keterangan pernah bekerja, kemudian selama bekerja dia produktif, misalkan ada keterangan di sana ada produktif, kemudian bisa diandalkan, kemudian mampu mengoperasikan komputer, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, misalkan memiliki cara-cara bekerja yang baik. Nah, itu nanti akan dinilai oleh kampus gitu. Jadi poin-poin itu yang akan dinilai oleh kampus. Bagaimana teknis pendaftaran masuk program RPL ke Universitas Al-Ghifari? Nah, kalau jalur pendaftaran memang normal ya. Normal tuh tinggal masuk ke link pmb.unfari.ac.id, nanti silahkan pilih skema RPL ya. Tinggal pilih skema RPL. Nah, kemudian juga setelah pilih skema RPL, nanti mohon kontak ke PIC RPL. PIC RPL kebetulan saya sendiri, boleh di nomor HP 0878 2201 4653 ya. Jadi nanti kita yang akan pandu secara keseluruhan barangkali dokumen apa saja yang harus disiapkan. Yang jelas seluruh dokumen itu nanti akan ada nanti akan ada pendampingan khusus ya oleh tim RPL, sehingga bisa optimal nantinya. Kalau misalkan menuju 1 tahun perkuliahan yang harus tersisa, nanti kita bisa arahkan ya dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Berapa biaya kuliah program RPL di Universitas Al-Ghifari? Oke, biaya RPL memang secara umum ya pembiayaan itu normatif. Normatif itu pembiayaan pendaftaran segala macam itu sama dengan jalur kuliah biasa. Bedanya hanya ada tambahan, bukan tambahan sebetulnya ya, ada biaya RPL. Biaya RPL itu 175.000 per mata kuliah. Nah, cuman skemanya begini Bapak Ibu. Kita sudah simulasikan ya, untuk non-farmasi pembiayaan RPL itu di seluruhnya sudah selesai gitu. Sampai dengan selesai dengan skema kuliah 1 tahun itu perkiraan di 18 sampai dengan 24 juta ya untuk non-farmasi. Sedangkan untuk farmasi barangkali nanti kita bisa hitungkan karena farmasi ada praktikum ya, dan praktikum itu kan nanti juga akan mempengaruhi ya, dan praktikum ini kecenderungannya tidak bisa di-RPL kan gitu. Nanti harus diuji lagi ya, kalau misalkan ini rekan-rekan mahasiswa harus diuji di lab gitu.
baru kemudian bisa kita nyatakan praktikum ini memenuhi syarat atau tidak. Tapi kecenderungannya praktikum itu tidak bisa di RPL kan, hanya non praktikum yang nanti kita akan orientasikan di RPL kan. Hingga pembiayaannya belum kami bisa sampaikan, nanti barangkali akan dikonseling secara khusus untuk farmasi. Ini kan akan menghemat di waktu ya, yang harusnya misalkan kuliah 4 tahun, hanya dengan 1 tahun itu bisa jadi sarjana. Itu dengan pembiayaan yang seperti tadi. Karena apa ya, RPL itu akan memangkas biaya SPP ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan SPP itu kali 8, nah untuk yang RPL itu misalkan hanya kali 2 ya, kali 2, tapi memang ada pembebanan biaya RPL 175.000 per mata kuliah. Tapi dari sisi waktu saya rasa ini sangat efektif ya, saya rasa sangat efektif dan bisa mendorong Bapak Ibu untuk penyesuaian barangkali di tempat kerja masing-masing.